Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan masuk kepada ibadah doa malam. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau himpunkan kami. Engkau telah mengumpulkan kami baik di ruangan ini maupun dimanapun saudara seiman kami berada. Kami bersama-sama akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan kami. Demikian juga dalam pemberitaan firman. Urapi kami, urapi hamba-hambamu. Kami mau memulai mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan awali satu pujian. Bapa, Bapa, aku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Bersama-sama kita katakan, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu, Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Kita sembah Dia. Dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihi, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu.
Ini pujian kami Tuhan, untuk masuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, untuk dibawa lebih dekat lagi. Tuhan, Engkau segalanya bagi hati kami Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ku rindukan selalu, ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. bukan dengan hanya melihat, Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, surut kehendak-Mu. ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. ku rindukan kediaman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk mengenal Engkau. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan Hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, surut kehendak-Mu. ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan, bentuklah
kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Di dalam hidupku. Haleluya, 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 Bapa, haleluya, haleluya, keyakinan kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai sesuatu yang baik di dalamku. Engkau menjadikanku serupa dengan gambar-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu
dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan bersama, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah wajah-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Kami kan datang padamu Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya padamu Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Engkau, kami akan terus menantikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, di dunia ini tidak seorang pun mengerti beban kami. Bila hati terasa berat, kami tahu Tuhan, Engkau tetap berfirman, dan Engkaulah yang kami nantikan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Harus kubuat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala beban.
sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Seperti saat ini ketika kita datang kepada Dia dan tidak seorang pun mengerti beban kita. Mari, bila saat ini kita yakin, mujizat pun akan terjadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku dan barui hatiku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku dan barui hatiku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saat datang di altarnya. Haleluya. 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 Mujizat yang terjadi, anugerah-Mu yang terjadi, pengampunan, kebebasan, kelepasan, kesembuhan terjadi. Haleluya. 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 Haleluya.
semuanya, kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman malam hari ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap kami dipersiapkan untuk menerima yang terbaik. Kami mau siapkan hati kami jadi tanah yang subur, tanah yang lembut untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara dan berbicaralah, tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan hikmat, wahyu, dan marifat yang daripada-Mu, untuk kami boleh menerima semua yang terbaik Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Kau izinkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus bibir dan lidah hamba-Mu, agar apa yang diberitakan benar yang daripada-Mu Tuhan, dari kehendak dan rencana untuk setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja, menjamah, melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami persilahkan Kau menjamah melawat setiap kami, sehingga kami boleh menerima lawatan yang baru, menerima urapan yang baru, menerima pengetahuan tentang kerajaan surga di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, selamat malam, shalom. Malam hari ini kita akan belajar mengenai waktu Tuhan memanggil murid-muridnya. Kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sekali lagi kita akan baca terlebih dahulu di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara, malam hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya, dan malam hari ini saya kasih tema untuk sharing malam hari ini adalah ikutlah aku. Ya, saudara, kita tahu bahwa pada saat Tuhan berjalan di Danau Galilea, Tuhan mulai menjumpai orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai murid-muridnya, sebagai rasul-rasulnya Tuhan. Nah saudara, pada saat dia jalan di Danau Galilea, mereka melihat calon-calon murid yang sudah ditetapkan Tuhan, dan Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Kita tahu dari perikop yang sudah kita baca bahwa berapa murid Tuhan yang dipanggil dari awal itu mereka adalah seorang nelayan, penjala ikan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan bilang, ikutlah dengan aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara, dan Tuhan memanggil setiap mereka, Tuhan berkata kepada setiap mereka untuk mereka boleh ikut dengan Tuhan untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dan belajar mengenai kerajaan sorga di dalam hidup mereka. Dan mereka pun mengikuti Tuhan, mereka meninggalkan semua jalannya, mereka meninggalkan orang tuanya yang ada di situ, ayahnya, dan mereka mengikut dengan Tuhan. Saudara, kita mau lihat. Jadi pada saat Tuhan memanggil setiap mereka, mereka sedang melakukan pekerjaannya. Mereka sedang menjala ikan, dan tentunya kalau mereka pekerjaannya, kemampuannya, skillnya, kelebihannya seorang nelayan, mereka menjadi penjala ikan, mereka juga untuk menghasilkan penghasilan buat hidupnya. Karena dengan menjadi penjala ikan, dia dapat ikan, dia bisa jual, dan akhirnya dia dapat penghasilan untuk hidupnya. Jadi seperti saudara dan saya juga, setiap kita ditetapkan punya kelebihan masing-masing, setiap kita punya bagian masing-masing. Nah, demikian juga dengan murid-muridnya, karena dia seorang nelayan, dia juga penjala ikan, dan hasil dari penjala ikan tentunya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya, karena mereka jual, mereka dapat penghasilan, mereka akan hidup dari penghasilan dari seorang nelayan. Saudara, kita lihat pada saat mereka sudah mulai ikut Tuhan, mereka menjadi murid Tuhan, dan
mulai ikut dengan Tuhan. Tuhan pun waktu di Galilea, Tuhan pun sudah bilang dari awal bahwa nanti anak manusia akan diserahkan ya ke tangan manusia. Kita akan lihat di dalam Matius 17 ayat yang ke-22. Sekali lagi Matius 17 ayat 22 dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi saudara, waktu awal-awal Tuhan memanggil mereka dan sambil berjalannya waktu mereka sudah ikut dengan Tuhan kemanapun Tuhan jalan. Dan pada saat di Galilea pun Tuhan sudah bilang dengan mereka bahwa sesuatu akan terjadi di kemudian hari, di mana anak manusia ini akan diserahkan kepada manusia. Tetapi mereka juga belum mengerti. Ya, karena yang mereka pikirkan pada saat itu adalah kalau Tuhan menjadi raja bangsa Israel, mereka akan dapat satu posisi yang baik. Tentunya akan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Tentunya akan lebih terhormat daripada pekerjaan sebelumnya. Jadi yang mereka pikirkan secara manusia adalah raja secara duniawi, bukan raja secara kerohanian, bukan raja secara yang ilahi, tapi apa yang kelihatan. Karena mereka juga manusia, saudara. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa pada saat di awal sekali Tuhan juga sudah ngomong dengan mereka bahwa sesuatu nanti akan terjadi di mana anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Tapi mereka juga belum mengerti arti kebenaran ini. Ya, walaupun Tuhan sudah memberikan firman-Nya ya kepada setiap mereka. Nah, saudara, kita mau lihat ini sebagai depan ya, kita lihat dari yang depan. Nah, saudara, kita mau lihat pada saat Tuhan disalibkan, pada saat mulai Tuhan disalibkan, imannya dari murid-murid ini digoncangkan ya. Dan kita mau lihat ya di dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara, pada saat Tuhan akan disalibkan, Tuhan sudah berbicara kepada setiap murid-muridnya bahwa pada malam itu iman dari murid-muridnya akan digoncang. Sekali lagi, iman dari murid-muridnya akan digoncang. Berbicara mengenai iman adalah berbicara mengenai satu yang ilahi dalam hidup kita, bukan yang secara fisik. Ya. Nah, pada saat Tuhan ngomong seperti itu, mereka pun ya nggak jelas karena mereka belum mengerti akan kebenaran dan ini kan belum terjadi. Sehingga Tuhan juga murid-muridnya tidak mengerti apa yang akan dimaksudkan dengan imannya tergoncang. Karena selama ini murid-muridnya aman, kemana-mana ada Tuhan Yesus. Ya, dia tidak bisa buat mujizat, ada Tuhan bisa buat mujizat. Ya, dia bisa, mungkin ada orang yang tanya kepada dia mengenai satu kebenaran, dia tidak mengerti mengenai hukum Taurat, Tuhan bisa menjelaskan. Jadi mereka selama ini hidupnya aman-aman aja, karena ada Tuhan Yesus di dalam lingkungannya, ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap saat di situ. Kemanapun Tuhan Yesus ada muridnya. Jadi muridnya juga merasa oke semuanya karena sudah ada Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan tadi katakan bahwa malam ini akan terjadi goncangan iman buat murid-muridnya. Kenapa? Karena seperti gembala yang meninggalkan kawanan dombanya. Pada saat terjadi seperti itu, kalau dombanya itu tidak punya satu pengertian yang benar, kalau domba-dombanya itu hanya mengandalkan semua dengan gembalanya, pada saat gembalanya ada, kalau enggak ada, domba itu akan tercerai-berai karena dia tidak punya haluan, dia tidak punya pengertian yang benar. Nah, saudara, kita mau lihat pada saat terjadi seperti itu apa yang dilakukan murid-muridnya. Kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, dia mati, dia dibangkitkan. Dan Tuhan juga menemui murid-muridnya. Setelah dibangkitkan, Tuhan masih menemui murid-muridnya. Tapi detik-detik terakhir kita mau lihat respon dari muridnya. Dia tahu Tuhan itu sudah bangkit. Ya, sekali lagi Tuhan sudah bangkit. Tapi menurut secara physically, secara duniawi, dia bilang bahwa wah Tuhanku sudah bangkit. Terus berarti kan gak ada yang jadi raja atas Israel secara manusiawi. Sehingga tetap hati mereka merasa masih bingung, masih bimbang, masih goncang ya. Nah, kita mau lihat walaupun Tuhan Yesus sudah naik, sudah dibangkitkan dan sudah bertemu dengan mereka selama berapa waktu itu, tetap hati mereka masih belum melekat dengan Tuhan ya. Kita mau lihat dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga.
Sekali lagi kita mau lihat dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, waktu Petrus mengatakan seperti ini, bukan Petrus belum lihat Tuhan bangkit. Tuhan sudah menemui Petrus dan murid-muridnya. Selama perjalanan itu, sebelum Petrus mengatakan ini, sudah 3 kali Tuhan menemui murid-muridnya. Tapi tetap dalam setiap hati mereka hanya mau melihat yang secara fisik, secara dunia. Mereka dibangkitkan, mereka tahu, iya, tapi terus aku hidupnya bagaimana? Dulu aku punya penghasilan, dulu aku punya skill jadi nelayan. Sekarang kalau aku ikut Tuhan, dan ternyata Tuhan mati, disalib, mati, dibangkitkan, terus penghasilan saya bagaimana? Terus saya kan punya skill, terus ini akan bagaimana? Kan gitu. Jadi wajar dalam hidup kita, kadang pada saat kita berdoa, bergumul dalam satu hal, kejadian dalam hidup kita, kadang kita juga tanya, Tuhan ini saya harus bagaimana? Saya punya kemampuan ini, saya mungkin bisa melakukan ini, terus saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Sama yang dilakukan dengan murid-muridnya juga, saudara. Dan saudara, biasanya yang dilakukan Simon Petrus ini secara manusiawi sangat normal. Pada saat kita kepepet gitu, pada saat kita melakukan sesuatu hal atau kita mendapatkan satu pergumulan, kita mendapatkan satu ujian dari Tuhan, kadang kita kembali ke sifat asal kita. Kita kadang kembali mengandalkan apa yang ada dalam hidup kita. Kadang kita mengandalkan semua yang menjadi kebanggaan, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Begitu mereka saat itu masih belum menangkap isi hatinya Tuhan, begitu mereka belum menangkap sesuatu visi dari Tuhan, dan mereka merasa saat itu Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, memang kadang menemui setiap mereka, murid-murid ini. Tapi kan tidak setiap hari. Waktu dulu Tuhan masih hidup, dia bersama-sama, murid-murid ini bersama-sama dengan Tuhan dan kelihatan, oh Tuhan ada. Tapi pada saat sudah dibangkitkan kan tidak setiap waktu ada bersama dengan murid-muridnya. Mereka menjumpai murid-murid, iya, tapi tidak setiap hari, tidak setiap waktu. Sehingga mereka tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang merasanya dia tidak yakin untuk ke depannya. Sehingga yang dia lakukan adalah kembali menjadi penjala ikan. Nah, tapi kita lihat saudara, pada saat yang lain pun ngikut dengan Simon Petrus, dia pergi ke perahu dan dia menggunakan kemampuannya, dia coba mencari ikan, yang dikatakan semalam-malaman dia mencari ikan, tidak menangkap apa-apa. Kenapa? Karena dari awal Tuhan sudah bilang bahwa di pekerjaan mereka, waktu menjadi penjala ikan akan dirubah sama Tuhan menjadi penjala manusia. Saudara, seperti yang Paulus katakan, apa yang dulu aku anggap berharga di hadapanku, begitu mengenal Tuhan, semuanya itu akan menjadi seperti sampah. Kenapa? Karena yang daripada Tuhan, itu yang membuat kita boleh tambah cinta Tuhan, dan kita boleh menikmati semua yang daripada Tuhan. Walaupun itu skill kita, kemampuan kita, atau bukan. Tapi kalau kita tetap mengandalkan kemampuan kita di dalam Tuhan, seperti yang Simon Petrus lakukan, semalaman tidak menangkap apa-apa. Padahal Simon Petrus ini juga seorang nelayan. Dia pasti mengerti betul kapan waktu berlayar, kapan mencari ikan, kapan di daerah mana dia harus menjala ikan, dia pasti mengerti. Karena dia seorang nelayan. Saudara, bukankah dalam hidup saya dan saudara, kita punya kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Kita punya sesuatu yang menurut kita itu membanggakan dan membuat kita bisa hidup. Ya, gak tahu, mungkin dalam kesehatan kita, dengan kita sehat, kita bisa bekerja. Mungkin dengan keluarga kita, dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Tapi ingat, yang Tuhan mau ajarkan setiap kita, kalau itu di luar panggilan Tuhan, itu skillnya kita, tidak akan dapat apa-apa. Saudara, kita mau kembali. Ya. Makanya saudara, waktu saya renungkan kenapa ya waktu Tuhan
bangkit dari kematian, dia mendahului murid-muridnya ke Galilea. Ya, kita akan lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-32. Nah, ini kuncinya. Kenapa waktu Tuhan bangkit, dia langsung mengatakan bahwa aku akan menemui murid-muridnya di Galilea dan aku akan berjalan dahulu mendahului setiap mereka. Ya, dikatakan bahwa akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Waktu saya renungkan, kenapa Tuhan harus ke Galilea? Kenapa kok nggak ketemu di situ aja? Langsung menemui setiap mereka dan kenapa harus kembali ke Galilea? Ada dua hal, saudara, yang saya dapat, saya renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kenapa Tuhan harus kembali ke Galilea? Karena Tuhan memanggil setiap murid-muridnya pada saat itu di Galilea yang pertama. Dan Tuhan mau mengingatkan setiap mereka bahwa panggilan mereka yang awal dari Tuhan ada dari penjala manusia, penjala ikan, jadi penjala manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di dalam skill, dalam kemampuan kita, jika tidak disertai oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena kita tahu, waktu Tuhan menjumpai mereka di Galilea dan mereka sudah selesai melakukan pekerjaannya, ke dalam perahu mencari ikan semalaman tidak dapat, dan waktu Tuhan suruh mereka untuk menjala ikan, waktu Tuhan suruh mereka dapat satu yang berlimpah. Ya, kita akan lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi saudara, tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, walaupun kita punya skill yang luar biasa, walaupun kita punya kelebihan yang luar biasa, tapi kembali lagi seperti Simon Petrus, semalaman tidak dapat apa-apa. Tapi dengan otoritas Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan mereka sampai tidak bisa menarik jala yang ada karena banyaknya ikan yang masuk ke dalam jala mereka. Jadi kembali lagi saudara, saya mengingatkan setiap saudara dan saya, ayo mari kita kembali ke panggilan kita masing-masing. Kita tidak lihat panggilan itu besar dan kecilnya. Tapi Tuhan inginkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Kerjakan itu. Apapun yang terjadi, ingat, Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan terus mengingatkan setiap kita kembali kepada panggilan yang semula dari Tuhan. Dan saya yakin saudara, kalau kita kembali kepada panggilan kita, api yang dari Tuhan itu akan menghanguskan hati kita. Untuk mencari terus kebenaran firman, untuk belajar tentang pribadinya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga rindu untuk jadi berkat buat yang lain. Saudara, berbicara mengenai panggilan. Dan kita tahu saudara, pada saat Yohanes 21 ayat 6 ini, Tuhan katakan, tebarlah dan mereka mulai mendapat. Nah, ini adalah ayat Yohanes yang terakhir, pasal 21 ini. Setelah Yohanes ini, kita tahu mereka masuk ke kisah para rasul. Dan akhirnya ada pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, sebetulnya di dalam ayat-ayat terakhir ini Tuhan juga berbicara dengan Petrus bahwa ikutlah aku. Nah, Tuhan berbicara nih, terakhir di ayat-ayat ini dikatakan, Yohanes 21 dikatakan, Tuhan berbicara kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan Simon Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan katakan apa? Gembalakan domba-dombaku. Dan Tuhan katakan apa? Ikutlah aku. Saudara, waktu pertama sekali Tuhan ketemu dengan murid-muridnya di Galilea, Tuhan katakan ikutlah aku. Dan yang kedua, pada saat di Yohanes 21 di perikop terakhir ini, Tuhan juga katakan kepada setiap mereka, ikutlah aku. Nah, yang kedua ini merupakan konfirmasi Tuhan untuk setiap murid-muridnya bahwa ayo kamu ikut saya. Pertama sudah katakan gitu, tapi mereka meleset sedikit karena kembali kepada kemampuannya, kembali kepada skillnya mereka, karena mereka merasa hopeless. Dan yang kedua Tuhan Tuhan konfirmasi lagi, ayo kamu ikutlah aku. Dan yang kedua ini ternyata diteguhkan. Bagaimana saya tahu diteguhkan? Karena setelah Yohanes 21,
muncul kisah para rasul yang mulai pencurahan Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan confirm yang kedua, mengatakan kepada setiap mereka, ikutlah aku, hatinya mulai berpaut kepada Tuhan. Hatinya mulai, oh ya Tuhan, mulai sadar bahwa aku harus ikut dengan Tuhan. Saudara, ada banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin saudara dan saya pernah dikonfirmasi, pernah dikonfirm kebenaran firman Tuhan melalui teman-teman kita, melalui saudara, melalui hamba-hamba Tuhan. Bagaimana Tuhan kadang mengingatkan setiap kita akan panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk tidak mengeraskan hati. Lembutkan hati setiap kita untuk menerima yang daripada Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak dan rencana yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita minta Tuhan memaksakan kehendak dan rencana terjadi dengan hidup kita. Dan setiap kita boleh tetap hidup dalam panggilan Tuhan. Seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang Tuhan sudah panggil saudara dan saya dalam bidang apapun. Dalam pekerjaan Tuhan apapun dan dimanapun. Saya berharap saudara dan saya punya hati yang lembut. Tidak mengeraskan hati. Tapi mau berserah dan mau berkata, Tuhan inilah aku. Aku mau Tuhan berjalan bersamamu. Aku mau memberikan semua yang kami punya untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami mau Tuhan tundukkan semua skillku, tundukkan semua kelebihanku pada panggilan-Mu. Agar Engkau yang dipermuliakan. Tuhan, firman-Mu telah sampai diberitakan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan Tuhan. Kami tahu firman-Mu singkat. Tapi kami percaya Roh Kudus terus membimbing setiap kami. Untuk boleh mengiangkan Tuhan, untuk boleh mengingatkan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami. Apa yang Kau tetapkan untuk kami boleh tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dan tetap boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus tuntun setiap kami. Ampuni Tuhan, ampuni Roh Kudus apabila berapa waktu kadang mungkin kami lewat dari jalan-jalan-Mu. Apabila berapa waktu kami kadang keluar dari panggilan-Mu. Tapi malam hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mau kembali lagi kepada panggilan-Mu. Pada panggilan-Mu yang mula-mula dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mengerti setiap kami dan Kau menuntun setiap kami untuk boleh kembali kepada jalan-jalan hidup kami di dalam panggilan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Kau kuatkan setiap kami, Kau ingatkan setiap kami, Kau refresh setiap kami untuk kami boleh mengingat akan panggilan-Mu yang awal dalam hidup kami. Dan kami mau lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, pada saat kami melekat dengan Kau, kami mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau dipermuliakan. Dan kami tambah semakin dekat mengerti kerajaan Allah dalam hidup kami. Mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi setiap kami kekuatan. Untuk kami boleh tetap ada dalam kebenaran-Mu. Untuk setiap kami boleh tetap berdiri dalam panggilan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Boleh menjadi berkat. Boleh menguatkan setiap kami dan membuat kami cinta dan haus lapar akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah segala sesuatu bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Saya minta para pendoa syafaat maju ke depan. Kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Israel ya Bapa. Tuhan berkati bangsa Israel Bapa. Berkati apa yang dia mau oleh bangsa Israel Bapa. Sebab itulah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya apapun yang diinginkan oleh bangsa Israel, kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas bangsa Israel ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Bapa. Tuhan, bangsa Indonesia sekarang sedang dilanda wabah. Dan kami percaya Engkau singkirkan wabah-wabah yang sedang menyerang bangsa Indonesia Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau berikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri hingga aparat-aparat di bawahnya Bapa dalam memimpin negara ini, dalam memimpin provinsi, kota. Dan kami percaya mereka bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk kota Kediri ya Bapa. Tuhan berkati kota Kediri Bapa, bentengi kota Kediri dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan berkati wali kota Kediri Bapa dalam memimpin kota Kediri untuk menjadi lebih baik ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kesejahteraan lingkungan gereja ya Bapa. Tuhan, kami percaya Kau berkati lingkungan gereja Bapa, Kau berkati gereja ini Bapa. Tuhan, kami percaya gereja ini adalah gereja yang Engkau pilih untuk memberikan berkat-berkat bagi lingkungan kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam ini Engkau mengizinkan kami boleh melayani-Mu. Seberapapun kami yang hadir, seberapapun yang di rumah yang mengikuti ibadah malam, doa malam ini Tuhan, Kau berkati. Bapa, kami berdoa bagi yang sakit pada hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Om Sojung, untuk Papa Insung, untuk mertuanya Pak Freddy, Pak Joni, bahkan mamahnya Pak Tik, Bu Sutini, Bu Gunawan, Bu Sulung, juga semua manula Tuhan dari jemaat yang di gereja ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang dari gereja lain pun Tuhan. Kau beri kesehatan yang baik, Kau beri sukacita, Kau beri hati yang gembira. Karena itu adalah obat dan keselamatan bagi mereka semuanya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya jemaat di gereja ini. Bapak, Engkau yang berjanji kepada kami, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi. Kau berkati pekerjaannya, Kau luputkan kami semua dari PHK, bahkan yang di PHK pun Tuhan tetap Engkau menghibur, Engkau tetap memberikan penyertaan-Mu, Engkau tetap memelihara Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keharmonisan rumah tangga dari jemaat-Mu khususnya di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau beri Tuhan
kasih yang Kau ajarkan melalui firman-firman-Mu itu adalah dasar dari rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Kau beri Tuhan mereka semuanya saling menghormati, saling mengasihi, saling menopang dan saling menciptakan kerukunan satu dengan yang lainnya, dan mereka menjalani hidup sehari-hari mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bepergian, untuk kami semuanya yang tetap bekerja, yang harus kemanapun kita pergi Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menutup, melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari wabah apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami akhiri ibadah malam ini. Kami mengucap syukur Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung. Ketika kami meminta di dalam nama-Mu sesuatu terjadi. Apapun yang dibutuhkan jemaat, kami tahu tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat dengan sia-sia. Kami boleh menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Dengan iman kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Oleh kasih kuasa-Mu, anugerah bekerja satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.